Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Jadi jika kita melihat bahwa akan adanya raksasa teknologi di Indonesia yang akan ada IPO, tentunya ini merupakan kabar gembira buat pasar modal Indonesia. Karena kita melihat bahwa pasar modal Indonesia saat ini terlihat cukup ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, kemudian Hong Kong, Shanghai, dan juga Jepang, yang mana di negara-negara tersebut perusahaan-perusahaan teknologi telah menjadi salah satu tiang panjang pertumbuhan pasar modal di negara tersebut. Dan kita juga bisa melihat bahwa di Amerika Serikat sana, mengapa Dow Jones terus mencetak rekor tertingginya di angka 34.000 ke atas. Hal ini dikarenakan di sana ada perusahaan teknologi yang membuat indeks di sana cukup kuat, yaitu Dow Jones. Kemudian Shanghai, Nikkei, dan juga negara-negara lainnya yang telah memiliki tech company, kita melihat indeksnya lebih kuat daripada IHSG, yang mana IHSG ini malah terperosok terus jatuh, di mana sekarang di angka 5780, padahal titik tinggi di angka 6.500. Ini dikarenakan tidak adanya perusahaan teknologi di Indonesia, terutama unicorn yang akan IPO. Dan kita juga melihat di akhir Oktober tahun lalu, ketika diumumkan Ant Financial akan IPO di China sana, mata uang Hong Kong dan mata uang China di sana, Chinese Yuan, mengalami penguatan signifikan. Mengapa? Karena investor-investor asing masuk dananya ke Hong Kong, ke Shanghai untuk book building IPO Ant Financial, walaupun akhirnya gagal. Ini menunjukkan bahwa minat investor, tidak hanya domestik, tapi investor asing juga, terhadap emiten-emiten teknologi itu sangat besar, apalagi di era digitalisasi saat ini. Nah, GoTo atau mungkin emiten-emiten raksasa IPO ini akan challenge-nya akan seperti apa nih di bursa kita? Karena kan ini angkanya sangat besar. Serapannya juga mungkin harus dibutuhkan yang besar juga. Nah, kuat atau tidak sebenarnya market kita atau pasar kita yang kapitalisasinya hanya 7.000 triliun begitu, Mas Bernard, yang Anda lihat? Oke, jadi kita melihat bahwa nanti Gotoh ini kurang lebih akan mengabsorb kurang lebih di angka 560 triliun berdasarkan pemberitaan berbagai media. Dan kita melihat jika angka 560 triliun ini bukanlah angka yang sulit untuk dicapai, apalagi jika kita melihat animo investor asing terutama terhadap emiten-emiten teknologi, terutama unicorn, itu cukup besar. Karena kita bisa melihat di Amerika Serikat sana, Amazon, Netflix memiliki market cap yang luar biasa signifikan, bahkan saat ini jauh melampaui perusahaan-perusahaan konvensional seperti Citibank, JP Morgan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tren telah beralih dari perusahaan-perusahaan konvensional ke perusahaan-perusahaan teknologi. Dan dengan adanya perusahaan teknologi yang masuk, ini malah mengakibatkan minat investor asing untuk masuk ke Indonesia semakin besar. Investor dalam negeri juga memiliki pilihan yang lain, tidak hanya perusahaan-perusahaan konvensional, tetapi kita juga akan melihat bahwa pasar modal Indonesia akan semakin kuat karena investasi Indonesia akan menjadi lebih menarik. Tidak hanya perusahaan konvensional, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang bersifat teknologi ini. Mungkin atau tidak nggak sih, Mas Bernard begitu ya, nantinya kehadiran, saham dari, IPO atau IPO besar ini akan cukup menyedot perhatian pasar. Artinya adalah nanti akan cukup banyak juga, dana-dana yang mungkin sudah terparkir nih di, saham-saham lain justru memang akan mengincar, saham yang kapitalisasinya sangat besar begitu ya, yang sangat gede ini gitu, IPO yang raksasa ini. Yang Anda lihat akan seperti apa sih tren ini, terjadi begitu, apalagi ini yang paling ini pertama juga nih di bursa kita? Oke, kalau berdasarkan pengamatan saya, Indonesia merupakan negara dengan penduduk 250 juta jiwa dan juga pengguna aplikasi Gotoh ini udah melebihi 100 juta. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Ant Financial di China sana akan IPO, asing berbondong-bondong masuk ke sana yang ditunjukkan dengan menguatnya Hong Kong dollar dan juga Chinese yuan karena mereka ingin melakukan book building terhadap aplikasi Ant Financial tersebut. Di Indonesia, hal yang sama akan terulang, akan terjadi potensinya. Jadi dana asing akan masuk ke Indonesia dan akan mengakibatkan book building ini menurut saya akan penuh. Bahkan dari orang-orang yang biasa, yang udah investasi saham-saham lain, pengen berpaling atau berpindah, jual sahamnya beli Gotoh, untuk book building menurut saya dapat kuotanya aja sulit. Karena tentu saja udah banyak Oke. investor strategik atau investor asing yang akan masuk, yang cenderung lebih ke medium hingga ke long run daripada investor-investor retail yang cenderung lebih ke domestik. Jadi menurut saya potensially akan ada dana baru yang masuk ke pasar dengan adanya Gotoh ini. Jadi menurut Mmm. saya market cap kita akan naik dan harga-harga saham yang lain
potensi terkoreksinya ada, tapi tidak akan sesignifikan dengan dana yang masuk ke GoTo tersebut.